Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita tetap berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Elita Mahfud, NIM 17010092, kelas A1 Bimbingan dan Konseling 2017. Di sini saya akan membahas mengenai proposal penelitian yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu oleh dosen Ibu Gida Kadarisma MPD. Judul proposal penelitian ini adalah Implementasi bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama terhadap rasa kepercayaan diri siswa SMPX kelas 8 tahun ajaran 2019-2020. Langsung saja kita membahas bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama di sini ada latar belakang masalah. Kepercayaan diri merupakan modal yang paling utama dalam diri seseorang untuk bisa mengaktualisasikan diri. Percaya diri merupakan salah satu komponen yang cukup berperan dalam diri seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru bimbingan dan konseling dan observasi awal yang dilakukan di kelas 8 SMPX, terdapat beberapa siswa yang mengalami kurangnya kepercayaan diri. Kurangnya kepercayaan diri siswa dapat terlihat dari perilaku atau sikapnya yang pemalu, tidak berani untuk berbicara di depan, dan sulitnya untuk bersosialisasi. Dengan melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama terhadap rasa kepercayaan diri siswa SMPX kelas 8 tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, program bimbingan dan konseling yang belum terlaksanakan secara efektif. Yang kedua, pihak sekolah belum memberikan waktu khusus untuk bimbingan ataupun untuk konseling. Yang ketiga, pembimbing atau guru BK kurang memberikan layanan secara optimal kepada peserta didik. Yang keempat, peserta didik belum memiliki rasa tanggung jawab. Dan yang kelima, masih adanya peserta didik yang kurang percaya diri. Selanjutnya di sini ada pembatasan masalah. Mengingat berbagai keterbatasan waktu, tenaga dan biaya yang ada pada peneliti, maka pembahasan penelitian ini terfokus pada implementasi bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama terhadap rasa kepercayaan diri siswa SMPX kelas 8 tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimanakah implementasi bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama terhadap rasa kepercayaan diri siswa SMPX kelas 8 tahun ajaran 2019-2020. Lanjut, ada tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama terhadap rasa kepercayaan diri siswa SMPX kelas 8 tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya ada manfaat penelitian secara teoritis. Yang pertama, menambah wawasan yang ada sehingga dapat mengembangkan disiplin ilmu bimbingan dan konseling. Yang kedua, sebagai acuan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, terutama pada penelitian masalah-masalah yang berhubungan dengan layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama terhadap rasa kepercayaan diri peserta didik. Lalu ada juga manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama,
dapat dijadikan sebagai pedoman dalam usaha penyusunan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, dapat mengatasi masalah kurangnya rasa kepercayaan diri. Yang ketiga, menambah wawasan guru pembimbing dalam memberikan layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama. Selanjutnya kita akan membahas bab 2, yaitu kajian teori dan pernyataan penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan upaya pembimbing untuk membantu mengoptimalkan individu. Ada juga yang mengatakan bahwa bimbingan kelompok adalah bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang terdiri atas 2-10 orang peserta didik atau konseli agar mereka mampu melakukan pencegahan masalah, pemeliharaan nilai-nilai, dan pengembangan keterampilan-keterampilan hidup yang dibutuhkan. Bimbingan kelompok juga dapat berupa penyampaian informasi atau aktivitas yang membahas mengenai masalah pendidikan, pekerjaan, pribadi, ataupun sosial. Lalu di sini ada tujuan bimbingan kelompok. Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah agar peserta didik dapat merencanakan kegiatan penyesuaian studi, pengembangan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial, serta dapat mengatasi hambatan kesulitan yang dihadapi dalam studi dan penyesuaian diri dengan lingkungan sosialnya. Lalu ada pula fungsi dari bimbingan kelompok. Agar semua anggota atau konseli mampu berbicara di depan banyak orang, mampu mengeluarkan pendapat, ide-ide, saran, tanggapan, perasaan kepada orang lain, belajar saling menghargai satu sama lain, bertanggung jawab atas pendapat yang telah dikemukakannya, dapat mengendalikan diri dan menahan emosi, lebih akrab satu sama lain, serta membahas permasalahan umum yang dirasakan atau permasalahan yang menjadi kepentingan secara bersama. Selanjutnya di sini ada teknik dalam bimbingan kelompok. Teknik dalam bimbingan kelompok ini terdiri dari 5 teknik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada teknik diskusi kelompok. Apa itu teknik diskusi kelompok? Teknik diskusi kelompok merupakan interaksi antar anggota kelompok dalam memahami topik atau pengembangan keterampilan tertentu secara bersama-sama dengan cara mengutarakan masalah, ide-ide, saran, dan saling menanggapi satu sama lain. Lalu teknik yang kedua adalah teknik bermain peran atau role playing. Teknik ini merupakan dramatisasi tingkah laku untuk memfasilitasi anggota kelompok untuk melakukan dan menafsirkan suatu peran tertentu. Lalu teknik yang ketiga adalah teknik psikodrama. Teknik psikodrama ini merupakan upaya untuk memfasilitasi anggota kelompok agar memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya, menemukan konsep diri, menyatakan kebutuhan, dan menyatakan reaksi terhadap tekanan diri melalui penghayatan suatu dramatis yang diperankannya. Lalu teknik yang keempat ada teknik homeroom. Teknik homeroom ini merupakan upaya menciptakan suasana rumah dengan adegan kelompok, sehingga suasana informal penuh dengan rasa kekeluargaannya. Lalu teknik yang terakhir adalah teknik sosiodrama. Teknik sosiodrama ini merupakan upaya membantu kelompok dalam memahami dan mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul dari hubungan antar manusia melalui bermain peran. Selanjutnya ada tahapan dalam bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu tahap pembukaan. Tahap pembukaan ini merupakan tahap pengenalan, pelibatan diri,
dan tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Kegiatan yang dilakukan pada tahap awal ini adalah yang pertama, tahap pengenalan dan pengembangan tujuan. Pada tahap ini, semua anggota kelompok atau peserta didik melibatkan diri ke dalam suatu kelompok. Lalu yang kedua, tahap pembangunan kebersamaan. Di sini, peserta didik harus mampu menumbuhkan sikap kebersamaan dan perasaan kelompok. Lalu yang ketiga, keefektifan pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok di sini harus menjelaskan tentang tujuan dari kegiatan dan menumbuhkan rasa saling mengenal antar anggotanya. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap peralihan. Tahap kedua ini merupakan jembatan antara tahap pertama dan tahap ketiga. Artinya, anggota kelompok atau konseli dapat memasuki tahap ketiga dengan penuh kemauan dan kesukarelaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahap ini kurang lebih ada 5 tahap. Yang pertama, menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada kegiatan berikutnya atau tahap ketiga. Yang kedua, menawarkan atau mengamati apakah para anggota kelompok sudah siap untuk menjalankan kegiatan pada tahap selanjutnya. Lalu yang ketiga, menambah suasana yang terjadi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota kelompok. Lalu yang terakhir, yang kelima, bila perlu, kembali kepada beberapa aspek yang pertama agar meyakinkan bahwa peserta didik semuanya siap untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Lalu tahapan yang ketiga di sini ada tahap kegiatan. Tahap kegiatan ini merupakan tahap inti di mana semua anggota kelompok saling berinteraksi, memberikan tanggapan satu dengan yang lainnya. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini ada bimbingan kelompok bebas, ada juga bimbingan kelompok tugas secara nyata. Bimbingan kelompok bebas antara lain mengemukakan masalah, memilih masalah yang akan dibahas, dan yang ketiga pembatasan masalah. Sedangkan bimbingan kelompok tugas yang pertama mengemukakan tugas, tanya jawab tentang permasalahan yang akan diajukan, dan kegiatan pembahasan. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap pengakhiran. Pada tahap pengakhiran ini, kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok yang pertama, pemimpin kelompok itu harus mengemukakan bahwa kegiatan bimbingan akan segera berakhir. Lalu yang kedua, pemimpin dan anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Lalu yang ketiga, membahas kegiatan yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Lalu yang keempat, mengemukakan pesan dan harapan. Nah, setelah kegiatan layanan bimbingan kelompok ini berakhir, kegiatan yang selanjutnya yaitu memusatkan pada pembahasan dan penjelajahan tentang bagaimana para anggota kelompok atau konseli mampu menerapkan hal-hal yang telah dipelajari dari kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Ini semua pembahasan tentang bimbingan kelompok. Yang selanjutnya, kita akan membahas apa sih itu teknik sosiodrama. Di sini, teknik sosiodrama merupakan upaya membantu anggota kelompok dalam memahami dan mengantisipasi permasalahan sosial yang timbul dari hubungan antar manusia melalui bermain peran. Ada juga yang mengatakan bahwa teknik sosiodrama adalah suatu cara mengajar dengan pemberian kesempatan kepada peserta didik agar bisa melakukan kegiatan dalam kehidupan sosial dalam memecahkan masalahnya. Lalu di sini ada tujuan dari teknik sosiodrama. Yang pertama, peserta didik dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain. Yang kedua, peserta didik dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan. Yang keempat, peserta didik
dapat merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Lalu yang kelima, peserta didik dapat menghilangkan rasa malunya. Selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam sosiodrama. Nah, teknik-teknik dalam sosiodrama di sini ada 4. Yang pertama yaitu teknik permainan penuh. Teknik permainan penuh ini merupakan alat yang sangat baik untuk menangani masalah yang kompleks dan kelompok yang berhubungan dengan masalah. Permainan mungkin asli atau tidak dapat disesuaikan dengan situasi untuk mengetahui permainan distributor komersional atau organisasi perjuangan. Lalu, teknik yang kedua yaitu pementasan situasi atau kreasi baru. Teknik ini tidak berjauh beda dengan teknik permainan penuh, tetapi dalam teknik ini dirancang untuk memainkan sebagian masalah atau situasi saja. Lalu, teknik yang ketiga yaitu permainan kecil. Teknik permainan kecil ini merupakan serangkaian permainan yang digunakan secara bersama untuk menggambarkan perkembangan suatu permasalahan secara bertahap. Lalu teknik yang terakhir yaitu dialog singkat. Nah, jenis permainan ini biasanya hanya meliputi 2 atau 3 orang dengan dialog singkat untuk mengembangkan latar belakang secukupnya dalam pementasan yang secepat berakhir. Oke, selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah teknik sosiodrama. Nah, kegiatan dalam teknik sosiodrama ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap perencanaan. Apa itu tahap perencanaan? Yang pertama, identifikasi kebutuhan peserta didik yang mencakup sikap keterampilan yang perlu dipelajari dalam berinteraksi dengan orang lain atau dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, perumusan tujuan layanan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau konseli. Yang ketiga, identifikasi materi berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang akan dikembangkan ke dalam skenario sosiodrama. Lalu yang keempat, pengembangan skenario sosiodrama. Lalu yang kelima, merencanakan strategi pelaksanaan sosiodrama tersebut. Lalu yang keenam, merencanakan evaluasi dan diskusi pelaksanaan sosiodrama tersebut. Lalu langkah yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Di sini yang pertama, guru BK atau konselor menginformasikan bahwa dalam permainan sosiodrama, peserta didik akan bermain peran sebagai pemain atau observer. Lalu yang kedua, guru BK membacakan garis besar cerita sosiodrama sesuai dengan skenario yang telah disiapkan dan membacakan rambu-rambu permainan dari setiap pemain peran. Lalu yang ketiga, guru BK menentukan kelompok pemain yang terdiri dari individu yang memerankan peranan-peranan tentang situasi dengan tuntutan skenario. Lalu yang keempat, guru BK menjelaskan proses permainan adegan demi adegan setiap skenario. Yang kelima, guru BK memberikan penjelasan kepada kelompok observer atau penonton tentang tugas yang harus mereka lakukan dalam mengamati proses sosiodrama. Lalu yang terakhir, guru BK memimpin diskusi setelah melaksanakan teknik tersebut. Langkah yang terakhir yaitu penutup. Pada tahap terakhir ini, guru BK menyimpulkan hasil dari pelaksanaan teknik sosiodrama yang telah dilakukan untuk menguatkan terhadap aspek tertentu dari hasil sosiodrama sebagai upaya untuk menguatkan peroleh belajar peserta didik dan melanjutkan dengan evaluasi. Lalu selanjutnya kita akan membahas kepercayaan diri. Kepercayaan diri merupakan sebuah keyakinan bahwa individu mampu menanggulangi suatu permasalahan dengan situasi terbaik dan dapat
dan dapat memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa kepercayaan diri merupakan sikap positif individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri, lingkungan, ataupun situasi yang dihadapinya. Nah, di sini ada ciri-ciri kepercayaan diri. Individu yang memiliki rasa percaya diri memiliki ciri-ciri percaya dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, tidak menunjukkan sikap konformitas. Yang ketiga, berani menerima dan menanggapi penolakan dari orang lain. Lalu yang keempat, memiliki kemandirian yang baik. Yang kelima, memiliki rasa pandang yang positif. Nah, sedangkan individu yang tidak memiliki percaya diri atau kurang percaya diri memiliki ciri-ciri yang pertama, menunjukkan sikap konformitas. Yang kedua, menyimpan rasa takut atau kekhawatiran terhadap penolakan. Yang ketiga, sulit menerima realita. Yang keempat, takut akan kegagalan. Dan yang kelima, selalu menempatkan diri sebagai yang terakhir. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal merupakan konsep diri seseorang, yaitu kesadaran seseorang akan keadaan yang membawa pengaruh besar dalam menentukan tingkah laku seseorang tersebut. Lalu ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan atau dari luar diri individu tersebut. Angka berpikir. Nah, di sini di dalam peningkatan kepercayaan diri peserta didik, salah satunya yaitu dengan diberikannya layanan bimbingan kelompok, dan teknik yang digunakan dalam bimbingan kelompok ini adalah teknik sosiodrama yang telah kita bahas tadi ya. Lalu di sini juga pemberian layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama ini dapat mengatasi rendahnya kepercayaan diri peserta didik agar peserta didik dapat mengerti dan dapat mengembangkan kemampuan sosial yang dimilikinya. Lalu di sini ada juga pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana keterlibatan guru BK dalam mengatasi rendahnya sikap rasa percaya diri peserta didik kelas 8 SMPX. Lalu yang kedua, bagaimana perilaku yang ditunjukkan oleh peserta didik kelas 8 SMPX. Yang ketiga, bagaimana cara peserta didik atau konseli dalam menilai dirinya sendiri untuk mengatasi permasalahan yang ada. Lalu yang keempat, bagaimana cara peserta didik membuat rencana tindakan yang bertanggung jawab guna untuk mengatasi permasalahan yang ada. Yang kelima, bagaimana cara guru BK membuat sebuah perjanjian agar peserta didik atau konseli memiliki motivasi untuk mengikuti proses bimbingan kelompok ini. Lalu yang keenam, bagaimana cara guru BK menolak rencana yang telah disepakati dalam mengatasi permasalahan yang ada. Lalu yang ketujuh, bagaimana cara guru BK memberikan konsekuensi dalam penerimaan hasil perencanaan hasil yang telah disepakati. Selanjutnya, kita akan membahas bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, di sini tempat dan waktu penelitian. Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah Sekolah Menengah Pertama SMPX Kabupaten Bandung Barat, dan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan Maret 2020. Dan subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah guru bimbingan dan konseling, wali kelas, dan peserta didik kelas 8 SMPX. Sedangkan objek yang diteliti adalah implementasi layanan bimbingan kelompok melalui teknik sosiodrama terhadap rasa kepercayaan diri siswa.
Selanjutnya ada pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang digunakan latar belakang alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilibatkan dengan berbagai metode yang sudah ada. Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan, dan yang kedua menggambarkan dan menjelaskan. Lalu selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama di sini ada observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan penginderaan. Ada juga observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat dari observasi. Tujuan observasi yang pertama yaitu melahirkan teori dan hipotesis atau menguji teori dan hipotesis. Lalu manfaat dari observasi yang pertama itu deskripsi. Deskripsi yaitu untuk menjelaskan, memberikan prosedur kerja atom hidrogen atau ahli komunikasi menjelaskan secara rinci prosedur kerja. Lalu yang kedua, mengisi data. Mengisi data untuk melengkapi informasi ilmiah atau atas gejala sosial yang diteliti melalui teknik-teknik penelitian. Lalu yang ketiga, memberikan data yang dapat digeneralisasikan adalah setiap kegiatan penelitian yang melibatkan respon atau reaksi dari subjek penelitian. Nah, di sini juga ada jenis-jenis dari observasi. Yang pertama itu ada partisipan penuh. Artinya, peneliti masuk secara total ke dalam kelompok yang diamati, terlibat dan mengamati impresi yang sama dengan objek penelitian. Nah, yang kedua di sini ada partisipan sebagai pengamat. Artinya, peneliti masuk menjadi bagian dari kelompok yang diteliti, namun membatasi diri. Lalu yang ketiga ada pengamat sebagai peneliti. Artinya, peneliti dalam pengamatan sebagai partisipan berarti peneliti masuk ke dalam suatu kelompok yang akan diteliti secara terbuka, menyatakan identitas diri sebagai pengamat. Nah, yang terakhir itu ada pengamat penuh. Pengamat penuh artinya peneliti berada di dekat tempat kejadian, melihat, mengamati, mencatat, namun tidak terlibat dalam kejadian yang sedang diamati. Lalu yang kedua di sini ada wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap fenomena yang sedang terjadi. Lalu di sini ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama yaitu wawancara terstruktur. Jenis wawancara ini menyerupai kuesioner survei tertulis. Wawancara ini menghemat waktu dan membatasi efek pewawancara apabila sejumlah wawancara yang berbeda terlibat dalam penelitian. Ada juga wawancara tidak berstruktur. Biasanya diikuti oleh suatu kata kunci atau daftar topik yang akan dicakup dalam wawancara. Nah, jenis wawancara ini bersifat fleksibel sehingga peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Lalu yang ketiga yaitu wawancara semi berstruktur. Wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Jadi, pedoman wawancara dapat menjamin peneliti mengumpulkan jenis data yang sama dari partisipan tersebut. Selanjutnya ada keabsahan data. Yang pertama yaitu ketentuan pengamatan.
merupakan upaya untuk menentukan ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan dalam fenomena yang sedang diteliti untuk mendapatkan kepastian dari isi data yang diperlukan. Lalu yang kedua itu ada triangulasi, merupakan pemeriksaan data dengan memanfaatkan yang ada di luar data sebagai perbandingan terhadap data yang telah diperoleh. Triangulasi yang dipakai adalah penggunaan sumber metode pengamatan dan teori. Lalu yang selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, proses analisis data ini merupakan proses pencari dan penyusunan secara sistematik data yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara, catatan lapangan, dan sebagainya sehingga dapat memudahkan untuk dipahami. Analisis ini juga merupakan sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Nah, teknik analisis data ini ada 3. Yang pertama ada reduksi data. Reduksi data merupakan bentuk analisis untuk mempertajam pemilihan, memfokuskan, dan membuang dan menyusun data ke arah pengambilan kesimpulan. Reduksi data berarti membuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori, dan pola tertentu sehingga memiliki makna. Lalu yang kedua ada penyajian data. Penyajian data merupakan proses penyajian setelah dilakukan reduksi data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk ikhtiar, bagan, hubungan antar kategori, pola, dan lain sebagainya. Data yang tersusun secara sistematis akan memudahkan pembaca dalam memahami konsep, kategori, serta hubungan perbedaan dari masing-masing pola atau kategori tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal yang diambil itu masih bersifat sementara, sehingga dapat berubah setiap saat apabila tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Nah, apabila kesimpulan yang telah diambil dapat didukung oleh bukti-bukti yang sah atau konsisten, maka kesimpulan yang diambil tersebut bersifat fleksibel. Oke, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.